Ini tentang hati dan darah Sumba. Cinta dan peduli Sumba tempatnya. Sampai pada siang hari tadi, seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Komisi B yang sekaligus juga beliau adalah anggota Satgas lalu lintas ternak yang dibentuk pada bulan Januari ya. Bapak-bapak dari media dan semua, perlu saya sampaikan jumlah hewan yang kita temukan, baik itu dalam pemantauan secara langsung, baik juga sekaligus yang kita cocokkan lewat KKMP. Tadi kita telah bersama-sama dengan Dinas Peternakan, kita langsung masuk ke kandang dan lihat secara kasat mata yang tidak memenuhi syarat, baik secara umur maupun secara berat bobot gitu ya. Dan kita sudah keluarkan totalnya tadi ada 7 yang kita keluarkan, 6 jantan dan 1 betina. Sekaligus ada betina produktif kurang lebih ada 11 ekor di kanan belakang. Jadi kurang lebih ada 18 ekor. Nah, 18 ekor yang mana atas kesepakatan rapat internal tadi kita meminta kepada karantina untuk tidak mengantar pulaukan temuan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, atas kesepakatan kawan-kawan semua meminta kepada Dinas Peternakan untuk kembali melakukan cross check pada dugaan kurang lebih ada sekitar 40-an ya? 40-an ekor jantan yang tidak memenuhi syarat secara peraturan gubernur. Nah, tapi yang pengamatan secara langsung oleh DPRD kurang lebih ada seperti itu yang sudah kami sampaikan kepada Pak Kabid tadi, yang mana itu tidak boleh dikeluarkan. Sedangkan yang sisanya yang dipandang memenuhi syarat baik bobot, umur, dan tidak ada perbedaan di KKMP, ya kita bersepakat untuk kita lepas. Tapi yang tidak memenuhi syarat, kita sudah bersepakat untuk tidak boleh di antar pulau kan. Mungkin itu ya Pak Ketua dan kawan-kawan, dan sekaligus ini juga menjadi satu punishment, menjadi warning bagi semua pengusaha. Karena ini mulai dari pansus sampai pada sidang hari ini adalah rentetan yang sebenarnya tidak ada efek jerah bagi setiap pengusaha. Dan tadi teman-teman juga meminta bagaimana pemerintah daerah, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, kami dari Komisi B dan semua lintas teman-teman yang sejak dari DPRD meminta untuk memberikan teguran, dan apabila memenuhi syarat bahwa perusahaan-perusahaan ini melakukan kesalahan yang tidak bisa ditolerir, maka perlu diberikan punishment yang cukup berat, yaitu blacklist, supaya juga menjadi satu pengingat bagi perusahaan-perusahaan yang lain untuk melakukan usaha pembelian ternak secara baik. Ini yang perlu, sehingga kita meminta sekarang ada di tangannya Dinas Peternakan untuk kembali melakukan verifikasi semua dugaan-dugaan hewan-hewan tadi yang tidak memenuhi syarat. Ketika sudah selesai, boleh dilakukan pengiriman. Mungkin demikian yang perlu saya sampaikan. Dan kami memang ada dugaan, ini baru dugaan kami yang memang kita mesti dari masalah timbangan tidak ada, biasa. Namun di KKMT memang temuan kami ada yang di bawah umur 1 tahun. Itu yang sudah dikeluarkan ya, ada sekitar 7. Nah, ini yang harapan kita tetap pada pertemuan pada. Jadi pengiriman ini kami pertegas kembali pada Pak
ini Kadis waktu verifikasi kita tetap mengacu pada Perbu. Jadi yang 245 ditambah dengan sumber tengah itu semua diverifikasi dan validasi data kembali. Nanti di ini dengan penyuluran apa benar masuk tidak ini hewan-hewan itu, atau memang hewan sumber timun yang hanya pakai rekor dari sumber tengah. Ini juga perlu kita tahu. Jadi kita minta sama ini Kadis, OPP kan dan kita buka OPP untuk mereka besok mengawasi. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya harap juga yang lalu dari sumber tengah itu kita mendapatkan atau sempat kami lihat itu hewan betina, kuda betina yang putih. Tapi pada saat 2 hari ini tidak ada lagi betina itu. Ini kita minta setiap pertanggungjawaban baik dari peternakan itu maupun dari karantina. Yang berikut yang saya perlu sampaikan juga bahwa kita meminta, saya pertegas apa yang kita dari apabila terbukti CV atau oknum ini kita minta tindak lanjut. Itu saja. Sehingga memang ada efek jerah. Supaya ada efek jerah, supaya masyarakat juga tahu bahwa kami melaksanakan benar-benar sidang ini. Jangan lagi disinyalir kami bahwa seperti yang lalu sudah sampai di ini tahu-tahu kasusnya hilang. Ini kami minta memang untuk tegas bahwa hewan-hewan betina atau yang tidak sesuai persyaratan itu kasih baik sanksinya secara administrasi maupun sanksi yang memang ditelusuri lebih lanjut. Itu saja. Mungkin ini yang hewan betina itu ada 2. Yang dari Kabupaten Sumber Timur ada 1 Pak Kadis, itu sekitar umur 6 bulan. Tapi itu dicoba ditelusuri lebih baik karena di dokumen KIP tidak ada dia. Dan kami anggap itu siluman. Dan ini menjadi bahan buat kita perhatian baik di Polres juga yang ada saat ini menjadi perhatian kita terus. Mungkin itu saja dari saya Pak. Baik, terima kasih. Ada teman lain yang sampaikan? Kalau saya tidak ada, kita beri kesempatan kepada teman-teman media apabila ada pertanyaan. Kami silakan. Ya. Biar di situ. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya dan kawan-kawan. Ya tentunya apa yang teman-teman legislatif lakukan, yakni sidak di hari kemarin, itu kan tidak sekonyong-konyong ada sidak. Itu kan karena berkaca atau berlandaskan pada situasi yang serupa terjadi di masa lalu. Nah, yang saya mau cermati di sini dan mau ingin cari tahu, tadi sempat sudah diungkapkan bahwa kalau nanti memang terbukti ada PT, CV atau UD yang bermain, tanda petik, dalam situasi hari ini, itu dikenai tindakan tegas. Nah, yang saya mau penegasan dari kawan-kawan DPRD, apakah terduga pelaku permainan ini, permainan tanda petik ini, di masa lalu dengan yang sekarang ini sama, ataukah berbeda? Itu yang pertama. Yang kedua, tolong dijelaskan siapa-siapa itu yang terduga, itu siapa? Baik itu UD-nya ataupun mungkin pemiliknya sekalian, supaya transparansi itu benar-benar transparan, tidak abu-abu gitu. Karena nanti kan kalau abu-abu, ya saya yakin baik dinas maupun DPRD juga yang nanti akan dipertanyakan sama masyarakat, apa maksud dibalik ini kan gitu. Demikian dari saya, terima kasih. Jadi baik, terima kasih Doni. Kalau pertanyaan pertama itu apakah ini masih berhubungan dengan pemain-pemain lama, kami belum bisa pastikan, tapi disinyalir diduga masih ada oknum yang sama dengan temuan-temuan lalu, karena 2 kali temuan kami yang lalu itu kan tidak selesai, tidak ada ujung.
Ini saya pikir kawan-kawan wartawan juga sama-sama tahu, tidak ada ujung kami punya 2 kali temuan yang lalu, dan kami berharap di temuan yang ketiga ini berdasarkan kerjasama dengan seluruh elemen pemangku kebijakan dan aturan yang ada di Kabupaten Sumber Timur ini, kami berharap di yang ketiga ini kami akan mendapatkan siapa pelakunya dan siapa di belakang semua ini. Kami berharap seperti itu. Nah, per hari ini kami tidak bisa menyampaikan karena kami belum bisa menyimpulkan sampai dengan hari ini. Terus kalau untuk pelaku hari ini kami tidak bisa bilang pelaku ya. Yang hari ini kami periksa selama 3 hari itu ternak yang ada di karantina itu punya CV Matalu dan UD Matalu dan Cika Putri Permata yang 3 hari ini kami lakukan pemeriksaan di karantina. Nanti apakah itu dia, kalau memang kesepakatan kami teman-teman di DPRD, kalau memang itu ada kesalahan secara hukum atau tindak pidana, kami serahkan kepada pihak yang berwajib siapapun orangnya. Apabila ada kesalahan-kesalahan yang memang dianggap itu berurusan dengan urusan hukum, kami akan merekomendasikan dan kami akan mengawal proses. Jadi nanti kami mungkin di DPRD tidak saja, mungkin kami tidak pakai pansus rekor seperti itu. Kalau sampai kami temukan orangnya, kami temukan pelakunya, kami tidak pansus. Mungkin kami pakai hak angket. Karena hak angket itu walaupun berjalan sudah di tangan pihak APH, kami tetap bisa mengawal setiap hari dan setiap jam proses yang dilakukan oleh teman-teman APH. Mungkin kami akan pakai hak kami, yaitu hak angket. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Silakan. Mungkin untuk angka pasti ini atau besok diberangkatkan, berapa yang ketahan dari jumlah yang kemarin? Total yang hari ini kami bukan tahan ya, kami lakukan penundaan. Kalau penahanan seolah-olah kami sudah merasa bahwa itu salah. Kami lakukan penundaan, pengiriman itu ada sekitar 245 khusus CV Matalu yang jika tadi berapa ya? Jika pada permohonan Pak Ketua yang kami rilis adalah laporan realisasi pengiriman dari Sumber Barat dan Sumber Tengah kemarin. Apa yang berapa dulu? CV Cika Putri Permata, Direktur Muhammadiyah asal Sumber Tengah dalam karena yang merupakan jadi begini, tadi ditemukan begini teman-teman media, ada sekitar 11 ekor betina itu yang kami verifikasi, ternyata yang milik Sumber Tengah cuma 2. Selebihnya itu baik cap pipi maupun cap badan itu adalah milik Sumber Timur. Setelah kami cross check dengan teman-teman di seluruh pintu palang baik utara, Hahar, Lewa maupun Kilo 7, tidak pernah ada rekomendasi yang masuk dalam jumlah besar dalam 1 hari. Nah, banyak rekomendasi yang kami periksa itu adalah rekomendasi hewan adat yang masuk dari Sumba Barat Daya, Sumba Timur, Sumba Barat maupun Sumba Tengah yang masuk ke Sumba Timur. Jadi kembali lagi hewan adat yang masuk lagi kembali ke sini. Terus ada di kandang sebelah di portal sebelah gang sebelahnya itu ada 40 ekor yang mana Pak ya? Berapa ya? sekitar 20. Yang sudah masuk 20 ekor, yang sudah masuk karantina, tapi surat rekomendasinya belum ada. Itu bisa dikonfirmasi dari ketemu direkturnya, hanya hewan yang sudah ada, tapi rekomnya masih sementara diurus. Nah ini kan pertanyaan besar, kenapa sudah bisa masuk di karantina, sedangkan rekomnya belum ada? Bagaimana cara dia masuk di Sumba Timur kalau memang itu benar dari Sumba Tengah? Itu menjadi pertanyaan teman-teman tadi. Jadi kami berharap ini beri kami waktu, besok pasti akan ada keputusan, ada kesimpulan soal ternak betina yang memakai rekomendasi dan soal ternak yang CV Matalu itu sejumlah 245 ekor. Demikian. Tidak ada kawan-kawan. Yang dibawa oleh orang lain tidak boleh itu. Tanya aja. Pak, saya izin. Mohon maaf, saya mohon konfirmasi ulang soal temuan tadi dari 11 sampai 18 kuda yang ditemukan itu yang beda cap.
cap dari Sumba Timur tapi rekomendasi dan lain-lain, dan mohon diulang penegasannya jumlahnya. Ini itu khusus yang kita pisah ya tadi ya. Kita pisah tadi itu 7 ekor yang dari kasat mata kami lihat bahwa ini di bawah 1 tahun. Di bawah 1 tahun. 1 tahun. Iya. Di bawah umur 1 tahun. Ya, itu ada 7, 6 jantan 1 betina. Kita sudah keluarkan dari kandang. Dan ada 11 betina di belakang itu, termasuk itu jadi 18 ekor. Ya, karena betina udah pasti tidak boleh, apalagi masih masuk produktif. Ada dari ratusan tadi, yang 18 itu sudah tidak boleh. Ya, sudah tidak boleh. Kalau Itu secara kasat mata. Sisanya nanti dinas peternakan yang validasi kembali. Artinya itu sampel maksudnya. Yang kita sudah ambil lihat langsung bahwa ini tidak memenuhi syarat, langsung kecil, masih kecil. Itu masih susu mungkin. Masih susu. Jadi artinya itu sampel, tapi nanti semua itu tetap dicek ulang oleh dinas peternakan, dipatutkan dengan peraturan gubernur itu tadi. Jadi yang pasti itu dari 245 itu yang secara kasat mata kami temukan ada 7 ekor itu yang tadi dikeluarkan. Dan ada 9 yang betina. 6 jantan 1 betina. Itu yang menurut kami tidak layak sama sekali. Itu yang menurut kami. Nah, sedangkan yang di Sumba Tengah itu betina yang 11 ekor. Nah, yang kami juga belum dapat datanya yang lebih jelas, kepastian mereka mau penerimaan berapa totalnya. Karena rekomnya belum ada sama sekali. Itu rekomnya. Sedangkan yang menurut jadi kepastiannya setelah kita minta sama dinas peternakan untuk verifikasi dan validasi kembali untuk melakukan care ulang sesuai dengan persyaratan Pergub. Kami tetap mengacu pada persyaratan Pergub. Jadi layaknya itu semua. Jadi mohon maaf teman-teman, maksudnya yang 7 ekor itu pengamatan menurut mata kami. Mata kami ini dengan hampir kami tidak tahu berdasarkan pengalaman saya bermain udah umur begini, ada umur 9 bulan, ada umur 6 bulan, tapi teknisnya akan kita kembalikan ke dinas supaya nanti dalam pemeriksaan besok itu menggunakan bobot dan menggunakan umur. Ahlinya kan ada sama mereka. Nanti kalau kita tahu jumlah berapa yang keluar, jumlah berapa yang boleh kita kirim. Sedangkan untuk betina per hari ini Kabupaten Sumba Timur belum mengeluarkan satupun betina. Clear kalau itu sampai hari ini. Jadi ini bisa jadi ada permainan maupun tentu karena Sumba Timur belum mengeluarkan, mereka menggunakan rekomendasi-rekomendasi di 3 kabupaten lainnya yang bisa mengeluarkan. Itu kan urusan 3 kabupaten itu. Tapi kalau merujuk pada peraturan gubernur, apapun itu ternak produk betina produktif tidak boleh diantar pulaukan. Apapun. Nah, kami menahan itu atau menunda pengiriman itu bukan menahan yang menunda pengiriman termasuk ke betina itu supaya dugaan-dugaan kami bahwa ini menggunakan ternak di Sumba Timur hanya menggunakan rekor Sumba Tengah itu yang mau kita telusuri bersama. Kira-kira jadi bukan menahan, kalau bahasa dia kemarin kan kita menahan dan lain sebagainya. Tidak, kami cuma menunda sambil kami minta dinas terkait itu untuk melakukan penyelidikan dan verifikasi. Itu kira-kira. Teman Bapak Melki sebut kemarin ini mafia sudah ini, Bapak sebut begitu. Itu ditujukan kepada siapa Bapak? Jadi begini, kami katakan mafia karena memang dari proses ya orangnya kita belum bisa pastikan karena kita belum tahu siapa. Tapi dari seperti katakan bahwa rekom dari sana ini apa hebatnya di sini, ya ini suatu mafia menurut kami yang harus diputuskan. Ini kan bukan kejadian pertama. Menurut kami sudah Hasil pertemuan pansus juga. Pansus juga seperti itu yang lalu. Terbukti lagi kenapa kami bilang mafia. 1 ekor yang kami sudah dapat lihat dan disaksikan dari Pak Wartawan Padion yang lalu seperti foto mungkin di Pak Dion ada dokumen yang penting itu. Besoknya kami pergi sudah dapat. Kemarin nggak ada lagi itu hebat. Ini kan sudah mafia. Itu pertama. Yang kedua yang ada yang kita juga yang di Matalu di dokumen jantan. Surat KKMT-nya lain, tapi fisik hewannya lain. Ternyata betina. Ini kan suatu mafia. Ya, unsur-unsur itu adalah yang kami harus katakan. Mungkin itu saja. Ya, makasih Pak. Cari mau tambahkan teman-teman silakan.
Saya mau minta kepastian Bapak Dewan. Jadi ini kan bicara tidak boleh kirim dan segala macam. Saya kira pasti ada latar belakangnya. Kenapa itu? Apakah ini memang kekhawatiran bahwa kalau ini jalan terus akan hewan-hewan kita akan lebih cepat habis, begitu? Tidak bisa bertahan lebih lama untuk hewan-hewan di Sumba atau apa? Gitu? Iya. Jadi sebenarnya gini ya. Pertama DPRD patuh pada peraturan peraturan gubernur, kuota yang diberikan. Setiap tahun ini kan kuota ini dibagi-bagi seluruh kabupaten satu UPT. Kita tahun ini dapat 3.200 ya, 3.242 ekor kuda untuk dikeluarkan. 3.200 lebih itu yang kita akan kirim di luar dari Sumba Timur, yang artinya itu harus terdata juga masuk ke PAD kita. Itu kuncinya salah satu di situ. Bagaimana kalau kuda kita itu 300 lebih ekor dari sini, tapi diambil rekomendasinya dari luar, dari Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Daya. Ada berapa ratus juta kebocoran PAD kita. Itu salah satu. Yang kedua, mengenai populasi. Kita berbicara populasi, menentukan 10 kan 10 ekor jantan boleh itu satu betina non produktif, begitu regulasinya. Nah ini kan satu hitungan dari kepemimpinan sebelumnya bahwa menjaga populasi ternak kuda ini untuk tidak punah. Jadi ada dua poin penting. Nah hasil temuan pansus kita kali lalu, satu kali kita tidak saja ada sekitar 60 ekor kuda betina ya, 60 ekor betina, yang mana kode wilayahnya 80% itu berasal dari sini. Tidak ada cap mutasinya, karena surat-suratnya itu dari Sumba Barat ditandatangani oleh satu kepala desa. Ya, satu kepala desa itu dia bisa tanda tangan sampai 20 ekor KKMT. Ya kita jujur saja lihat di mana satu desa di Sumba Barat itu yang masih punya kumpulan ternak lebih dari 20 ekor. Paling diikat-ikat. Kerbau ya, mungkin ada 1-2 kampung yang punya kerbau yang lepas apa gitu ya. Nah ini cap-capnya juga berbeda-beda. Jadi itu temuan-temuan yang sebetulnya DPRD juga merasa penting sekali bagaimana kita protektif pada persoalan ini. Demikian. Ini terkait dengan keterlibatan PCPC dalam aktivitasnya, apakah sudah dipanggil oleh PCPC, apakah sudah diperiksa juga rekam jejak aktivitasnya atau operasionalnya. Nah ini penting juga untuk bagaimana langkah ke depan, apakah perusahaan ini yang tepat diambil tindakan juga atau seperti apa. Jadi dari kemarin juga saya bingung apakah mau tanya di kuda atau dari orang perusahaan kan tidak ada. Sampai hari ini saya sempat visit di online, apakah ada orang perusahaan di sini? Tidak ada. Jadi dari situ mungkin kami itu bisa mengetahui sebenarnya itu seperti apa. Biar satu kali ya, supaya satu kali jawab sih. Tidak. Ya mungkin saya juga mau pertegas sikap dari kawan-kawan legislatif. Tadi kan lebih kepada upaya untuk mencari tahu lah, boleh dibilang ini selain pemilik atau usaha atau ini perusahaan di belakangnya aktivitas ini. Nah, saya juga mau pingin lebih banyak tahu terkait dengan apakah hanya sebatas itu, karena situasi yang terjadi sekarang di karantina ini kan tentunya melibatkan sejumlah oknum, yang mana di dalam itu bukan hanya pengusaha, bukan hanya trader, bukan hanya penjaga ternak atau penarik ternak, kan ada oknum yang bisa saja P3K, bisa saja ASN. Nah itu juga akan nanti dicermati dalam hal pengungkapan siapa yang bermain di sini, dan kira-kira apakah juga itu akan ditekankan untuk dikenai sanksi juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ini pertanyaan ini saya tujukan kepada kawan-kawan DPRD dan juga mungkin kepada instansi terkait. Terima kasih. Baik. Kalau saya pendapat pribadi, Ya. ini kan sudah lama Pak Doni. Ya. Kalau saya pendapat pribadi sudah mafia dan sindikat. Itu kita sudah berteriak lama. Hanya sampai hari ini kami itu putus mata rantainya karena kami kan bukan APH. Kami hanya melakukan fungsi pengawasan dan kami hanya bisa merekomendasikan bahwa temuan kami seperti ini. Dari yang lalu hasil pansus itu sudah kami sampaikan kepada pemerintah. Salah satu usulan kami paling penting apa? Merolling kembali atau bila perlu mengganti semua di penyuluh. Karena apa? Kami merasa akar dasarnya itu ada juga di penyuluh. Ada di pemerintah, ada di pihak mungkin APH, ada di pihak stakeholder yang semuanya punya jaringan sampai kepada ujian pengiriman di atas kapal. Itu sudah kami telusuri. Kami sudah tahu mata rantainya, tapi kami kan tidak punya kemampuan dan kuasa untuk menentukan atau mempanismen seseorang bahwa ini mereka bersalah. Makanya direkomendasi kami salah satunya yaitu Pak Kadis yang lalu itu jelas rekomendasi pansus ganti seluruh ini penyuluh. Karena apa? Salah satu yang kami temukan begini, kami temukan betina, mata kami umur 1 tahun, mata kami umur 2 tahun, di surat umur 14 tahun. Ini siapa yang tulis? Penyuluh pasti yang tulis. Apapun ceritanya secara hukum penyuluh yang tulis, karena tidak mungkin ini pemilik kuda yang tulis di bawah. Kami temukan seperti itu. Semua ini kami temukan, kami juga rekomendasikan. Ada satu langkah bagus yang dilakukan oleh pemerintah, membuat itu pos di Palang di Kilo 7. Artinya berjenjang sudah. Kami curiga ini masuk paling utamanya lewat pintu Palang Lewa. Supaya membackup pintu Palang Lewa itu kita minta di pintu Palang Kilo 7 itu Palang ini juga. Jadi kalau lolos dari Lewa ada di Kilo 7. Nah hari ini PR buat teman-teman di pintu Palang. Kalau dia masuk dari pintu Palang Lewa berarti datanya harus sama antara Lewa dengan Kilo 10. Kalau berbeda ini kita tanya nanti. Ini akan kita cari tahu dan kami pastikan siapapun baik itu oknum ASN, baik itu oknum pengusaha, siapapun dia kalau memang dalam kaitannya dengan ini bisa ditindak secara hukum, kami rekomendasikan untuk ditindak secara hukum supaya mata rantai seperti ini dia putus sudah, karena kerugian itu pasti ada di Kabupaten Sumber Timur. Tapi itu dari saya. Silakan teman-teman yang lain kalau ada. Tambah sedikit ya. Tambah kakak. Ya, terkait sikap DPRD hari ini terkait persoalan ini sesungguhnya bentuk keprihatinan kami dan untuk menjaga populasi hewan di Sumber Timur. Oleh karena itu maka lahirlah peraturan gubernur itu yang membatasi agar hewan-hewan betina produktif itu tidak boleh diantar pulau. Sehingga apa tujuannya? Tentu untuk menjaga agar Kabupaten Sumber Timur ini tetap menjadi gudang ternak. Karena ketika hewan-hewan produktif ini terus diantar pulau kan, bukan hal yang tidak mungkin besok lusa Sumber Timur akan bukan lagi gudang ternak, justru kita nanti yang pergi belanja lagi di tempat tujuannya ini hewan-hewan betina. Sehingga dengannya lahirnya pergub itu yang membatasi, dan hari ini ketika ditemukan disinyalir ada pengiriman hewan betina produktif itu kami turun dan ternyata benar adanya. Oleh karena itu persoalan ini kami anggap serius karena ini sudah menyangkut keberlangsungan sumber ekonomi masyarakat juga sendiri dari hewan ini ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau tadi pertanyaan kakak apa kira-kira menjadi keprihatinan kami itu, kami takut dan suatu saat kalau ini terus dibiarkan bukan hal yang tidak mungkin Sumber Timur akan kehilangan hewannya itu sendiri, bukan jadi gudang ternak. Dan di kesempatan ini juga kami juga berharap agar dari pihak aparat penegak hukum bisa melihat, kan sudah diikuti dari awal ya. Jadi pihak-pihak yang nantinya ditemukan dan terbukti menyalahi aturannya sebisanya harus diproses sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Karena jelas sekarang sudah ada tadi yang seperti disampaikan teman-teman, sudah ada hewan betina yang ditemukan, hewannya tinggal sekarang kemauan saja apakah ini dilanjutkan atau tidak. Seperti itu saja Pak. Mungkin itu ditambah. Ada teman-teman silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Ketua. Saya mungkin sedikit saja apa yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan tadi. Tapi memang saya pada di Komisi B
persoalan ini kan sudah berulang dalam beberapa tahun terakhir, sehingga memang menjadi perhatian khusus kami di Komisi B. Menurut saya juga kebetulan hari ini juga Pak Ketua ada media. Jadi kalau kita melihat dari Pergub, ternak-ternak yang ada di karantina hampir semua tidak lolos. Kalau kita melihat dari segi bobot, kalau kita melihat dari peraturan Pergub dan umur kuda, sehingga mungkin ini juga kebetulan media meliput Pak Ketua. Artinya ini menjadi masukan juga untuk pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi, sehingga mungkin kalau ada ruang untuk kita merubah Pergub untuk khusus yang ternak jantan mungkin ke depan Pak Ketua itu perlu. Karena bagaimanapun juga kita di Kabupaten Sumba Timur, masyarakat ini menjual karena kebutuhan, sehingga kita mengambil langkah-langkah ini paling tidak solusi harus ada. Terlepas kalau yang betina memang tidak ada tawar-menawar, betina produktif tidak boleh dikeluarkan dari Kabupaten Sumba Timur, karena komitmen Kabupaten Sumba Timur meningkatkan populasi ternak kuda. Mungkin itu dari saya Pak Ketua. Baik, terima kasih. Pas ya teman-teman, kita beri waktu closing statement dari Pak Kadis Peternakan. Kami silakan. Gerindra meminta untuk penegak hukum menindak secara tegas bagi oknum-oknum yang terlibat yang melanggar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bagi saya tidak tawar-menawar. Yang kedua, harus dihentikan aktivitas pengiriman ternak yang tidak sesuai dengan peraturan. Dan yang berikutnya, bagi CP yang ditemukan hari ini menurut kita dan dipadukan dengan Pergub harus di blacklist. Apabila mengirimkan ternak yang ada, silakan mencari CP lain yang tidak bermasalah. Ini jelas. Supaya kita tidak lagi memberikan celah-celah bagi orang lain melakukan hal yang sama. Ini sudah berulang kali. Yakin percaya bahwa pelaku usaha itu tahu tentang peraturan yang ada, tetapi kan ada mereka merasa ketika ada orang lain merasa di-backing, ada orang kuat yang merasa mereka dihukum, sehingga mereka melanggar. Jika hal ini kita biarkan, akan terulang lagi. Hal yang sama juga kita akan lakukan bersama. Tidak akan sebelumnya. Ini pernyataan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Dari kami, yang pertama, sikap lebih lanjut akan kita lakukan setelah seluruh rekomendasi DPRD. Selain kegiatan besok untuk melakukan pemeriksaan ulang atau kir ulang, satu hal Pak Ketua terkait hewan-hewan yang disebut sebagai yang 11 ekor itu kewenangan kami terbatas. Kami bisa melakukan pengamatan visual atas permohonan daripada pengusaha yang transit lewat Sumba Timur. Kalau kita melakukan di luar daripada itu, ya nanti kami dianggap melampaui kewenangan. Karena itu produk dari Sumba Timur, mungkin karantina yang bisa mengeksekusi resmi karantina itu. Selebihnya Pak Ketua, ya kami memang selama ini yang mengakui ada kekeliruan dalam teman-teman melaksanakan pengawasan atau pemeriksaan ternak. Ya itu pun ya sudah secara terbuka disampaikan oleh pengusaha pada kemarin bahwa ada juga permintaan mereka. Ya sejauh juga teman-teman melihat sesungguhnya tidak terlalu timpang atau tidak semuanya melanggar itu sendiri. Dengan peristiwa saat ini, ya tentu saya juga mengharapkan teman-teman untuk melaksanakan apa yang menjadi rekomendasi dan paling tidak apa yang kita sudah bicarakan saat ini. Ya, tidak ada lagi cerita lain. Kalau Bapak-Bapak DPRD
mengatakan kita harus tegak lurus terhadap Perpu, kami siap untuk mengeksekusi sesuai dengan perintah rekomendasi ataupun hasil kesepakatan dengan tiga hari ini. Ya. Demikian saja mungkin Pak Ketua atau teman-teman, kami tidak bermaksud untuk melakukan hal yang berulang-ulang untuk kita tetap bergelut dalam suasana yang sama.